Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Sabtu 20 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency Headmaster Bapak Samsuri SPD, the Honorable all of the teachers in SMP Negeri 29 Bandar Lampung, and the all participants that we love. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. First of all, let's thank our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has guided us from the darkness, who has given us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness. Hadirnya kami di sini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat tausiah, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Before we open our agenda today, let's open our agenda by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is reciting Holy Quran, Surah Ar-Rahman and Al-Waqi'ah. It will be delivered by Alika and Naila from the first of Junior High School. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت
هو الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما Usia sayangku. أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Naik sih naik. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم
يشتهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Samsuri MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Ya pun. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan iman. Salawat serta salam tidak lupa disanjung agungkan untuk junjungan besar, lebih besar Muhammad SAW. Yang saya hormati itu sendal siapa itu ya di situ itu?
Baik, yang saya hormati Abi Aris Munandar MPD yang sudah hadir, narasumber kita, kemudian seluruh wakil khususnya kesiswaan dan juga seluruh tim guru agama dan Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah mempersiapkan acara ini secara maksimal. Alhamdulillah bisa di tempat ini. Ternyata di sini lebih sejuk ya anak-anak ya, karena kalau di sana udah panas banget. Semoga nanti tausiah yang diberikan itu akan masuk ke dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mohon benar-benar didengarkan karena jarang sekali kita mendapatkan tausiah, nasihat-nasihat yang bisa membuka wawasan kita sehingga bermanfaat bagi kita mulai sekarang dan ke depannya. Gitu ya anak-anak, Bapak tidak banyak menyampaikan karena memang hari ini banyak sekali kegiatan ya, mohon doanya juga Bapak Ustadz ya, karena kita hari ini akan ada penilaian tentang kantin sehat yang insya Allah bisa berjalan dan menghasilkan hasil maksimal. Kemarin juga sudah akreditasi tentang perpustakaan ya, untuk anak-anak semuanya, semua Bapak Ibu yang sudah terlibat semua kegiatan sekolah, khususnya bapak-bapak yang telah membuat dan menertibkan acara sholat kita, sholat berjamaah. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Untuk anak-anak yang soleh dan soleha, Bapak doakan agar selanjutnya seterusnya kalian akan senantiasa bahagia, selamat, sukses dunia dan akhirat. Amin ya. Dan saya juga nanti mohon maaf jika tidak bisa sampai habis Bapak, karena memang masih ada yang harus dipersiapkan. Itu saja. Jika ada salah-salah kata, perbuatan, sikap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Abi Aris Munandar MPD. Kepadanya dipersilahkan. Suaranya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lihat nampaknya yang sebelah kiri kurang semangat, yang sebelah kanan akhi-akhinya juga kurang kompak. Marilah tolong jawab salam Ustaz dengan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah menyukai hal yang ganjil-ganjil, maka tidak ada salahnya kita ganjilkan salam kita untuk ketiga kalinya. Ustadz doakan mudah-mudahan yang jawab salam Ustadz lebih semangat lagi, besok uang jajannya akan berlipat-lipat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan semangat pemuda dan pemudi Islam. Kalau kita nanti 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara maju, Ustadz doakan mudah-mudahan yang menjadi pemimpinnya lulusan dari SMP Negeri 29 Bandar Lampung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Samsuri MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 yang kita cintai. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu
para wakil kepala sekolah beserta kepala TU yang mohon izin Pak, Bu, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di hadapan saya ataupun mohon izin yang ada di belakang saya, yang juga mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak Ibu namanya. Insya Allah Pak Ibu, profesi kita sebagai seorang guru itu merupakan profesi yang akan membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena guru dalam ajaran agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam ajaran agama Islam, guru disebut sebagai warathatul anbiya. Kalau kata Ustadz Abdul Halim, warathatul anbiya itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Lalu apa yang diwariskan? Kemampuannya dan kemampuannya dalam mentransferkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baik itu guru di bidang MIPA, ada biologi, ada fisika, ada kimia, maupun guru di bidang pengetahuan sosial. Di situ ada geografi, di situ ada sosiologi, ataupun antropologi, maupun guru-guru di bidang yang lain, di bidang bahasa, di bidang pengetahuan yang lain, di bidang ekonomi. Semuanya sama, memiliki kedudukan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tadinya kita tidak tahu, gara-gara guru mengajarkan kita menjadi tahu. Yang tadinya kita tidak paham, gara-gara guru mengajarkan kita menjadi paham. Bahkan yang tadinya kita kurang baik, gara-gara guru mengajarkan kebaikan, kita menjadi pribadi yang baik. Makanya dari itu kita sempatkan di dalam ibadah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kepala sekolah kita, para wakil-wakil kepala sekolah kita, dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 29 mudah-mudahan umurnya panjang, umurnya berkah, diberikan kemudahan apabila ada kesulitan, diberikan kesembuhan apabila sedang sakit, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Guru juga Pak, guru juga Bu, sebagai warathatul anbiya. Kenapa disebut warathatul anbiya? Tadi sudah sedikit diterangkan, yakni pewaris para nabi. Karena tugas kita insya Allah mulia Bu. Insya Allah tugas kita mulia Pak. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga pahala amalan yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kalau kata youtubernya, ini pasif income. Kita nggak kerja aja, tapi pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Lalu apa itu amalannya? Yang pertama, ada yang tahu nak? Ada yang tahu? Anak yang soleh. Yang pertama, amal jariah. Semuanya itu amal jariah. Tapi yang pertama adalah sedekah jariah. Kita punya uang dikit Pak, kita punya uang banyak Bu, kita sisihkan duit tersebut untuk membantu pembangunan masjid. Selama masjid tersebut terbangun, selama masjid itu dipakai untuk sholat, selama masjid itu dipakai untuk majelis-majelis ilmu, selama itulah pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Selain daripada sedekah jariah, lalu ada apa lagi? Anak yang soleh. Ada apa lagi? Anak yang soleh. Anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin di antara kita bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, tapi dengan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, kita tinggalkan anak-anak kita Bu. Kita tinggalkan anak-anak kita Pak, untuk mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa, walaupun mereka ini bukan anak biologis kita.
tapi karena dengan penuh tanggung jawab kita didik mereka. Tapi kita punya kewajiban, Bu. Bagaimana caranya anak biologis kita itu kita jadikan sebagai anak yang soleh dan solehah. Kita jaga dia, kita lindungi dia, kita didik dia, kita berikan dia nafkah yang halal dan thayyibah sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah, Pak, insya Allah, Bu, kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, apapun yang menjadi amal ibadahnya itu mengalir ke kita. Dia sholat, kita dapat pahala. Dia yang ketiga, ini berkaitan erat dengan profesi kita, Pak, Ibu, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini berkaitan erat dengan profesi sebagai seorang guru. Kita mengajarkan anak-anak ideologis kita yang ada di SMP Negeri 29 dengan penuh semangat. Kita rela meninggalkan anak-anak kita rela meninggalkan keluarga kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di sekolah ini. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keinginan yang kuat, dan itu insya Allah akan jadi amal jariyah. Gara-gara kita anak-anak kita bisa sholat, gara-gara kita anak-anak kita yang ada di sekolah ini bisa sedekah, Pak. Gara-gara kita anak-anak yang ada di sekolah ini bisa berkelakuan baik. Selama apa yang kita ajarkan kepada mereka itu diterapkan, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir, Pak. Coba kita bayangkan, tadi sempat saya singgung bahwa profesi sebagai seorang guru ini profesi yang insya Allah akan mengantarkan kita ke jannahnya. Mengapa demikian? Mungkin di antara kita, Pak, ada yang sudah puluhan tahun mengajar atau bahkan lebih dari 20 tahun mengajar. Satu hari aja kita mengajar 2 kelas yang isinya 35 orang. Ada 70 anak dalam satu hari kita transfer ilmu pengetahuan. Mata pelajaran biologika, mata pelajaran fisika, mata pelajaran kimia, ataupun mata pelajaran agama. Apapun mata pelajarannya, dalam satu hari ada 70 anak kita transfer ilmu pengetahuan. Gara-gara kita anak tersebut menjadi paham. Gara-gara kita anak tersebut menjadi mengerti. Gara-gara kita anak tersebut dapat melaksanakan apa yang kita perintahkan. Lalu bagaimana kalau seminggu kita mengajar? Lalu bagaimana kalau seandainya sebulan kita mengajar? Lalu bagaimana kalau seandainya kita mengajar sudah sampai berpuluh-puluh tahun? Masya Allah. Jadi insya Allah, Pak, pahala yang kita dapatkan itu banyak. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk mengatur dan juga mencatat pahala yang kita perbuat, karena sudah ada malaikat. Maka takut malaikat ya, yang mencatat amal baik dari segala perbuatan baik kita. Jadi insya Allah profesi kita ini profesi mulia. Walaupun ini sifatnya pekerjaan, tapi bisa membawa dan mengantarkan kita ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang selanjutnya hampir saya lupa. Yang saya ta'zimi juga di sini ada kawan seperjuangan Ustadz dulu waktu kuliah, ya, ada Ustadz Abdul Halim, ya. Beliau ini guru kalian. Ngajar kelas berapa beliau? Diajar, ya. Beliau ini masya Allah, dulu waktu zaman kuliah, ya, paling rajin. Jadi Ustadz Halim ini zaman kuliah itu paling rajin, paling pintar, paling banyak hafalannya. Terus yang saya takzimi, yang saya kagum, ya, beliau ini tawadu orangnya. Makanya saya betul-betul merasa masya Allah ketika berbicara di tempat ini, tapi di belakang saya ada Ustadz Abdul Halim. Merasa tidak ada apa-apanya karena selama 4 tahun kita sama-sama berjuang bareng. Oke. Adik-adikku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh nggak kira-kira kalau seandainya Ustadz ini berpantun? Boleh? Boleh nggak? Boleh ya? Sedikit aja pantunnya. Boleh? Oke. Membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Karena kita orang Lampung, jangan cakep ya, sikop. Oke, bisa ya?
Sikop, betul Ibu yang guru bahasa Lampung. Oke, mohon izin. Tolong dijawab dengan sikop. Oke. Membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Nah. Guru ngajinya Ustaz Abdul Halim. Tak disangka-sangka murid SMP 29. Sopan-sopan dan alim, Masya Allah. Udah ya, udah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa. Diskusi langsung, ya, tukar pikiran langsung, jangan semuanya pakai HP, ya. Jadi tolong diatur penggunaan handphone tersebut, tidak hanya untuk bermedia sosial, tidak hanya untuk bermain game, dan lebih parahnya lagi nih, jangan coba-coba install aplikasi judi online. Jadi kita ini lagi gawat darurat terkait penggunaan aplikasi dari peserta didik. Di usia kita sudah mengenal judi online, punya duit aja belum tapi main, punya duit aja belum tapi main slot. Ya Allah, ya. Ini sama aja kayak judi, sama aja kayak ada mungkin saudara-saudara kita yang main sambung ayam, main gaple, main togel, sama-sama kayak mereka. Cuman basisnya ini teknologi, jadi online. Mungkin pikir kita ini game, padahal bukan. Ini bisa menjerumuskan kita terbuai dengan judi-judi online. Jadi tolong ya, jangan coba-coba untuk menginstal aplikasi tersebut karena bahaya banget. Oke, balik lagi, kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat luar biasa banyak. Halo. Hai. Halo. Oke, sebelum dilanjutkan Ustadz punya game dulu deh ya. Ustadz punya game dulu. Gamenya gampang, ya. Jadi kalau seandainya Ustadz bilang pagi, tolong tepuk tangan sekali, ya. Oke. Siang tepuk tangan. Oke. Sore tepuk tangan 3 kali dulu, ya. Malam nggak ada, bisa? Oke. Mulai ya. Mulai, bisa dimulai? Oke. Pagi. Wih, kurang kompak ini. Pagi. Siang. Sore malam. Nah, kayaknya yang tepuk tangan itu sarapannya cuma gorengan kayaknya itu. Siapa tuh? Oke, sekali lagi. Siang, pagi, sore, pagi, malam, masih aja, Masya Allah. Jadi harus gimana nih Ustaz ini?
Oke ya, oke balik lagi. Kita masih pembahasan di awal loh, syukur. Nah, kita masih ada waktu. Masih lama nih, 2 jam lagi ya. Kuat ya, kuat ya. Ini masih disyukur nih. Kita berterima kasih atas nikmat Allah. Ya. Di dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur, insya Allah ganjaran dari Allah itu luar biasa. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, pun azab Allah juga sangat luar biasa. Betul apa betul? Nah, Ustaz punya pertanyaan. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, ada nggak yang bisa menyebutkan ayatnya? Yang berkaitan erat dengan bersyukur. Yang bisa silakan acungkan tangan. Ibrahim ayat ke-7. Yang begini mati sok ya, begini ya. Oke, ini bisa nggak? Quran surat Ibrahim ayat ke-7. 1. Nanti Ustaz kasih hadiah. Nah, banyak ini sengaja udah Ustaz beli. 2, lumayan beng-beng. 1, 2. Ayo jangan malu-malu. Sampai 5 ya. 3, 4. Ayo. 5. Gak ada nih. Hai, gugur kalau gitu. Gugur ini lumayan beng-beng 2 kalau beli di warung 3.000 ya. Atau 4.000 rupiah. Ada nggak? Apa yang diulang? Pertanyaannya, Quran surat Ibrahim ayat ke-7, siapa yang bisa menyebutkan? Maju ke depan. Ayo deh. Don't say cat. Apa itu don't say cat? Malu-malu kucing. Yang benar apa kira-kira? Makanya Ustadz ini nggak bisa jadi guru bahasa Inggris karena butterfly aja bukan kupu-kupu. Apa butterfly? Mentega terbang. Butter mentega, fly terbang. Makanya itu alasan Ustadz nggak jadi guru bahasa Inggris. Ada nggak yang bisa? Hai, tadi nantangin, gugur nih. Oke, ayo maju langsung. Nggak ada. Oke, ya. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah menegaskan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayatnya pendek, tapi maknanya luar biasa. Kalau you mau bersyukur, apa ganjaran dari Allah? Maka akan ditambah nikmatnya. Kita bersyukur punya HP Vivo. Nggak tahunya orang tua punya rezeki kita dikasih iPhone. Kita punya iPhone 10. Orang tua dapat rezeki lebih diganti iPhone 15. iPhone 16 ya. Kita bersyukur punya mobil, maka akan senantiasa diberikan ketenangan hidupnya. Yang kedua, oke. Pagi, siang, malam. Hai, masih lah ada yang belakang-belakang itu ya. Oke. Yang kedua dan selanjutnya. Allah. Lanjut lagi ya. Ilahi minal aqwati wa ni'mah wa min hami wa min huma bi alil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kalau kayak gini kan kompak semua, kita salawatan bareng-bareng ya, karena salawat itu perintahnya wajib ya. Jadi kudu mesti nih kita seling-selingin deh di aktivitas kita untuk bersolawat. Ustaz, kalau bersolawat tadi kan panjang Ustaz. Gimana kalau kita solawatan lagi belajar? Gimana kalau kita solawatan lagi kumpul-kumpul keluarga? Baca yang pendek aja nggak apa-apa nak. Allahumma sholli alaihi.
waktu, nggak sampai 2 detik. Allahumma sholli alaih. Sebelum berangkat sekolah, Allahumma sholli alaih. Di perjalanan, Allahumma sholli alaih. Ketika sampai sekolah, Allahumma sholli alaih. Pendek, nggak sampai 2 detik kok. Kita biasakan supaya kita termasuk golongan umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua yang soleh dan soleha, Ustadz mau nanya ya, ada nggak yang pengen masuk surga? Ada. Yang belakang nggak ada yang masuk surga? Nggak ada yang pengen masuk surga? Ada nggak yang usianya yang pengen masuk surga? Yang pengen masuk surga angkat tangan. Oke, insya Allah semuanya ya. Yang pengen masuk surga sekarang angkat tangan. Pengen masuk surga sekarang? Sekarang? Yang pengen masuk surga sekarang angkat tangan. Kenapa lo? Kenapa lo? Takut meninggal? Waduh, ya kita semua pengen masuk surga. Coba kalau sekarang ya nanti dulu ya nak ya. Iya, termasuk Ustaz juga. Nanti dulu lah kalau sekarang. Baru juga nikah gitu. Ya, jadi kalau yang sekarang kayaknya pada nggak mau nih. Tapi betul lah, syarat mutlak masuk surga itu harus Meninggal. Kalau kata anak-anak generasi ini, kalian ini Gen Z atau generasi Alpha sih? Lahiran tahun berapa? Lahiran tahun berapa? Tahun 2011. Ini? Oh 10 ya, masih generasi Z berarti. Kalau generasi Alpha itu dari tahun 2012 sampai dengan 2024. Jadi kalau kalian punya adik itu generasi Alpha namanya. Dan kalau punya adik lagi di tahun 2025 nanti generasi Beta namanya. Ya. Jadi syarat mutlak masuk surga kalau kata generasi Z yang di ujung-ujung ini meninggal dulu. Apa? Meninggal dunia ya. Kita harus meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi tempat kita di dunia ini pada dasarnya bukan tempat tinggal kita, nah. Bukan tempat tinggal kita. Tempat kita tinggal itu nanti di akhirat kelak. Terus tempat dunia tempat apa? Tempat meninggal. Jadi kita ini di dunia hanya transit aja. Kalau bahasa kitanya itu cuma sekedar mampir baik gitu. Jadi cuma mampir aja. Semuanya pasti akan meninggal. Ya. Kalau kata sebuah syair mengatakan orang kaya, Mati. orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua. Oke, ya. Jadi semua kita akan mati. Gak hanya manusia, hewan juga itu akan meninggal. Yang menjadi permasalahan kita nih, nah, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ada yang tahu nggak? Dukun tahu nggak? Paranormal tahu nggak? Nggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Itu PR-nya. Masalahnya malaikat pencabut nyawa itu siapa? Siapa? Israel. Jadi masalahnya malaikat Israel ini ketika mencabut nyawa kadang-kadang nggak lihat kita lagi ngapain. Lagi buka TikTok, dengar suara TikTok begini, nggak taunya sakit kena jantung meninggal. Kan nggak enak. Lagi main TikTok begini. Kena sakit jantung meninggal kan nggak enak. Ya. Jadi kita yang jadi permasalahan itu nggak tahu kapan kita meninggal. Malaikat Israel bertugas itu nggak melihat usia. Mohon maaf, ada nggak yang punya teman seangkatan kita yang sudah meninggal dunia? Ada. Ada saudara kita yang seumuran kita nih sudah meninggal dunia? Ada. Mungkin di bawah kita itu ada yang sudah juga meninggal dunia. Ini menandakan yang namanya kematian nggak melihat umur. Gak melihat umur. Misalnya nih Ustadz usia 28 tahun, bukan berarti Ustadz duluan yang meninggal. Nah, boleh jadi kalian yang duluan, Ustadz yang belakangan. Atau Ustadz yang belakangan, kalian yang
dulu lagi sama aja ya. Tapi selagi dikasih kesempatan hidup, banyak-banyak berbuat baik. Karena kematian itu pasti nggak. Kalau kata guru sejarahnya itu de facto. Pasti tuh, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi jangan iri kalau punya teman yang udah meninggal dunia duluan. Wih parah dia meninggal dunia duluan, nggak nungguin saya. Jangan. Nanti juga kita bakal meninggal. Jadi tolong dipersiapin nih. Jadi syarat masuk surga salah satunya adalah meninggal dunia duluan. Nah sekarang kita masih hidup. Lakuin deh perbuatan-perbuatan yang baik itu. Ini udah pada balik semua kan? Yang laki-lakinya udah pada berjakun tuh, gede-gede semua jakunnya. Iya, udah pada balik kan? Udah pada mimpi kan? Mimpi apa? Mimpi tidur. Iya kita udah balik semua nih. Yang perempuan juga terlebih baliknya lebih cepat. Kita sudah punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Mulai dari sholat 5 waktu. Yang wajibnya dulu aja deh. Jangan subuhnya kesiangan, zuhurnya kesibukan, asarnya kecapean, maghribnya kelupaan, isanya ketiduran. Jangan. Jadi jangan kita alasan terus ketika melaksanakan sholat. Kalau kita udah wajib loh. Jadi kalau seandainya yang wajib, kalau kata Ustaz Abdul Halim, kalau nggak kita kerjakan maka dapat dosa. Sama orang tua kudu santun, ucapannya yang baik-baik, lemah lembut sama orang tua. Ketemu guru orang tua kita yang ada di sekolah, coba kalian bayangin, kalian belajar bisa tahu ilmu itu dari guru, kalian diarahkan baik dan buruk itu dari guru, kalian diberikan contoh yang baik dari guru. Jadi guru-guru kalian yang ada di sekolah ini itu semua orang tua kalian ya, orang tua kalian semua. Jadi kudu mesti yang namanya hormat, patuh, tunduk. Bukan hormat begini, bukan. Hormat dalam artian dengan ucapannya santun, jangan ngelawan, jangan membantah. Kalaupun ada perdebatan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, bisa ya? Bisa dong. Oke ya, adik-adik semua yang soleh dan solehah hari ini nih. Nah, bentar lagi kok, tenang aja. Sampai jam berapa kira-kira Ustaz? 9.15. Oke, berarti setengah jam lagi lah ya. Nah, hari ini nih, di hari Jumat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Nah, ada yang tahu nggak Sayyidul Ayyam itu apa? Ada yang tahu nggak Sayyidul Ayyam itu apa? Nih, Ustaz pancing lagi deh. Sayyidul Ayyam, what the meaning of Sayyidul Ayyam? Kalau kata orang Londonnya apa Sayyidul Ayyam? Bukan ayam goyeng ya, bukan. Apa Sayyidul Ayyam? Ya apa? Majrur. Jangan malu-malu. Ada nggak? Ya tahu Sayyidul Ayyam? Sudah dikasih contekan tuh sama Ustaz Halimnya. Ayo, perempuan ada nggak? Ayo, yuk. Ustaz butuh yang berani terlebih dahulu, ya, baru bisa. Kalau seandainya nggak berani, gimana mau tahu bisa apa enggaknya? Ayo, 1, 2, 3, 4. Ayo maju. 5 ada. Oke, mau maju? Oh nggak mau ya, gugur lagi nih. Ya udah maju dulu, yang penting berani dulu. Masalah bisa apa enggaknya belakangan, nanti ada guru yang menjelaskan. Jadi apa itu Sayyidul Ayyam? Nah, apa Sayyidul Ayyam? Penghulunya segala hari. Penghulunya segala hari. Oke, kasih tepuk tangan, gampang kan? Iya, ini untuk ngobrol-ngobrol hadiah nih Jengme. 3 lah ya, karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Mumpung masih banyak. Oke ya. Oke, hari ini dari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kalau dikatakan kawannya tadi adalah penghulu dari segala hari, raja dari segala hari, ataupun
ataupun hari yang terbaik dari hari-hari yang baik. Jadi semua hari itu baik ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya hari baik. Ya, tapi yang terbaik adalah hari Jumat. Disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Nah, hari ini nih kita berkumpul. Kita berkumpul dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Nah, penting nih kita untuk bisa mengadakan peringatan seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa sosok dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mengutip perkataan dari Bapak proklamator kita. Nah, siapa Bapak proklamator kita, nak? Siapa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden terlama kedua yang memimpin negara Republik Indonesia. Kedua, kalau yang pertama adalah Soeharto. Ya, Ustaz mengutip perkataan dari Bapak proklamator kita yang mengatakan bahwa bangsa yang besar. Nah, ada yang tahu nggak? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Kalaupun kita mau menjadi umat yang besar, kita tidak boleh melupakan sejarah daripada umat ini. Siapa yang menyebarkan ajaran agama ini? Siapa yang bertatih-tatih mengeluarkan darah, tenaga, pikiran untuk berjuang di agama ini? Yang paling luar biasa perjuangannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu sejarahnya supaya kita bisa menjadi umat yang besar, umat yang kuat. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak punya Instagram, ada nggak Instagramnya Nabi Muhammad? Gak ada. Ada nggak TikToknya? Gak ada. Ada nggak Twitternya? Gak ada. Ada nggak nomor WA-nya? Gak ada. Tapi pengikutnya itu luar biasa, berjuta-juta, bermiliaran-miliaran. Siapa pengikutnya? Kita semua. Kita semua pengikutnya. Gak punya WA, gak punya Instagram, gak punya TikTok, gak punya Facebook, tapi pengikutnya luar biasa. Kita punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook, followersnya cuma 5. Berapa followersnya? 10. Yang di follow 15. Oke. Kita perlu tahu nih sejarah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari satu, cerita singkat akan kelahirannya. Yang kedua, keluarga-keluarga terdekat yang menjadi saksi dari perjuangan Nabi Muhammad. Yang ketiga nih, yang berkaitan dengan tema kita, sifat-sifat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bahas satu persatu dulu. Nah, sejarah singkatnya. Ustaz mau nanya lagi, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Silakan. Aduh, ada yang bisa nggak? Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan? Mulai dari tanggalnya, bulannya, dan juga mana. Oke, silakan yang koneng-koneng ini. Kelas berapa ini? Oke, silakan. Sebutkan namanya dulu dong. Meisha. Nama lengkapnya? Meisha Kayara Akila Kusuma. Meisha Kayara Akila Kusuma. Panggilannya? Meisha. Oh, kirain Suma, bukan ya? Kelas berapa, nak? Kelas 88. Kelas 8. Oke, coba jawab pertanyaan Ustaz tadi. Lahirnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tahunnya tahun gajah itu tahun berapa kira-kira? Nggak tahu? Oke, kasih tepuk tangan dong. Give applause for Mesa. Oke ya. Beng. Wow, oke. Karena masih banyak, Ustaz kasih 3. Kalau udah tinggal dikit 2 ya. Bilang apa? Oke. Nah, betul Ustaz.
12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita perlu tahu kelahirannya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 71 apa 6 Ustaz? 571 Masehi. Nah, sekarang tanggal berapa nih? Kira-kira kalau dalam Hijriah berapa Rabiul Awal nih? Kalau tanggal 12 Rabiul Awal itu di hari Ahad kemarin, hari Minggu, maka hari ini di hari Jumat tanggal berapa kira-kira? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 13, 14, 15, 16, 7 sekarang 17 Rabiul Awal. Gak apa-apa ngadain di tanggal 17. Yang penting kita mengingat sejarahnya. 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ustaz, kok Masehi sih? Bukan Hijriah. Kok Masehi sih bukan Hijriah? Facebook. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kapan tahun Hijriah itu mulai terhitung? Sejak kapan? Kok zaman Rasul lahir bukan Hijriah sih? Karena zaman Rasul lahir itu belum ada tahun Hijriah. Belum ada. Karena tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasul hijrah. Nah, hijrah dari Masjidil Haram. Nah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bukan dari Rasul lahir, bukan dari Rasul menjadi seorang Rasul, bukan. Tapi ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada saat usia 53 tahun. Paham ya? Ya paham ya mengenai tahun Hijriah, jangan salah lagi. Nah, Rasul lahir tadi disebutkan pada tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Apakah banyak gajah Ada pada waktu itu? penyebutan gajah ke Masjidil Haram. Ada perang gajah? Gimana perang gajah? Kalau sepak bola gajah ada. Kalau perang gajah gimana? Oke, disebut tahun gajah karena pada dua bulan sebelum Rasulullah SAW itu lahir ada peristiwa Gajah. upaya untuk menghancurkan Ka'bah. 2 bulan sebelum Rasul lahir itu bulan apa kira-kira? Bulan apa? Kalau Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, maka 2 bulan sebelumnya bulan Muharram. Jadi tepat 2 bulan sebelum Rasulullah SAW itu lahir, ada upaya untuk mencoba menghancurkan Ka'bah yang dilakukan dan dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, ya. Jadi Raja Abraha ini berupaya untuk menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang nggak biasa. Kalau biasanya perang itu bawa onta, bawa kuda, ini yang dibawa gajah. Zaman dulu nggak ada tank bajang, zaman dulu nggak ada pesawat tempur, zaman dulu belum ada nuklir. Yang paling luar biasa ini senjata yang terberat dan terbesar adalah gajah. Mereka bawa pasukan-pasukan gajah yang besar-besar, yang tekar-tekar. Yang kita tahu gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Hewan darat terbesar di dunia. Pasukan gajah bersama tentara yang dipimpin oleh Raja Abraha berupaya untuk menaklukkan dan menghancurkan Ka'bah. Tapi gagal. Nah, kalau menurut logika kita, nggak mungkin dong dengan tentaranya gajah kok bisa gagal. Apa yang menyebabkan itu gagal? Ayo. Apa? Oke, Ustaz ngobrol lagi deh yang bisa menyampaikan sejarah singkatnya aja kenapa kok bisa kalah itu pasukan gajah. Ayo silakan. Kalau tinggal dikit 2 aja ya. Nah. Oke, coba ceritakan sedikit aja kenapa sih kok pasukan gajah yang kuat dan gede itu bisa kalah? Ya, karena namanya dulu dong. Nama saya Santias Merah Araga. Ada di dekat kan? Dideketin lagi. Nama saya Santias Merah Araga. Setia? Nama siapa?
Kesekian. Oh, susah juga ya. Ya, terus kelas 99. Oke, yang paling tua berarti ya di antara adik-adiknya. Terus jawabannya apa? Coba ceritakan secara singkat aja kenapa pasukan gajah itu kalah. Ya, jadi pasukan gajah itu kalah karena Allah mengutus burung ababil untuk menurunkan atau menjatuhkan batu kerikil yang diambil dari neraka, sehingga gajah-gajah itu, pasukan Gajah Abraha itu tumbang. Oke ya, betul nggak? Asal tepuk dong, gitu close. Oke. Seperti janji Ustaz kasih hadiah 2 nggak apa-apa ya? Iya, kalau udah mau habis nih, masih ada lagi pertanyaannya. Jadi apa yang membuat pasukan gajah itu takluk? Karena Allah mengirimkan burung yang bernama yang membawa batu yang kecil, kalau kita sebut sebagai batu kecil yang membara. Lalu dihempaskanlah batu tersebut kepada pasukan gajah sehingga mereka mati, seperti halnya ular yang memakan daun. Jadi ketika kena kulit itu kebakar, ketika kena daging itu kebakar, ketika kena tulang itu kebakar, seperti halnya ular yang memakan dedaunan. Jadi sedikit demi sedikit kerasa siksaannya, sehingga mereka mati semuanya. Nah, oke, paham? Nah, ini juga yang kisah ini juga yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Qur'an. Oke, bareng-bareng ya kita ngaji ya. Hafalan? Hafal dong. Apalagi di sekolah ini ada kelas tahfiz, masya Allah. Oke, bisa? Oke, bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, alam alam yaj'al kaidahum wa arsala tarmihim faj'alahum sadaqallahul azim. Jadi Quran surat Al-Fil ini asbabun nuzulnya adalah tadi, yakni penyerangan pasukan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi nggak jadi hancur karena kalah, dihancurkan oleh pasukan burung ababil. Nah, sejarah singkatnya seperti itu akan kelahirannya dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini pada dasarnya adalah manusia yang luar biasa. Ustaz tanya, kita sama Rasul sama nggak sih? Tidak. Beda. Kita sama Rasul sama nggak sih? Tidak. Bedanya banyak apa sedikit? Jauh, banyak. Banyak. Sedikit. Banyak apa sedikit? Rasul sedikit sholat, kita sedikit sholatnya. Rasul sedikit sedekah, kita sedikit sedekah ya. Rasul sedikit puasa, kita sedikit puasa. Jadi kita sama Rasul bedanya sedikit ya. Oke ya. Jadi karena Rasulullah ini adalah manusia yang luar biasa, ketika beliau lahir banyak pertanda-pertanda yang luar biasa. Oke, jadi banyak tanda-tanda yang luar biasa dari Rasulullah SAW yang menandakan kerasulannya. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW itu ketika lahir beliau dalam keadaan yatim. Jadi ketika Rasulullah itu beliau dalam keadaan yatim. Ketika yatim itu meninggal oleh ayahnya. Kalau ditinggal meninggal oleh ibunya adalah piatu. Jadi jangan salah ya, yang ditinggal meninggal oleh ayahnya adalah yatim, yang ditinggal meninggal oleh ibunya adalah piatu. Tapi kalau dua-duanya yatim, piatu. Jadi Rasulullah itu ketika lahir dalam keadaan yatim. Nah, singkat cerita Rasulullah SAW itu tumbuh besar.
tumbuh besar menjadi laki-laki yang berdikari, laki-laki dewasa. Walaupun tidak ada ayahnya ketika lahir, walaupun ketika di usianya 6 tahun ibunya meninggal dunia, walaupun ketika usianya 8 tahun kakeknya meninggal dunia, Rasulullah dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, namanya Abu Thalib sampai usianya di usia 25 tahun. Nah, Ustadz mau nanya sama adik-adik semua. Tepuk pagi. Oke. Siap ya? Malam. Masih lagi. Udah 3 kali ini. Oke, pagi. Oke, siap? Malam. Masih lagi, oke. Ada lagi itu ya. Oke, Rasul punya pertanyaan ya. Ustadz punya pertanyaan ya. Maaf ya. Karena udah siang ini kalau suka begini ya. Ustadz punya pertanyaan. Apa sifat wajib yang ada pada diri Rasul? Tablik amanah. Sifat wajib yang ada pada diri Rasul. Oke. Nggak boleh. Oh, dia lagi udah dong. Oke, ini silakan maju. Nah. Tuh, silakan. Sebutin namanya dulu dong. Hah? Hafifah kelas 98. Oke, sebutin. Sidik, amanah, tablik, amanah. Oke, artinya apa? Sidik artinya pertama gitu. Terus? Satunya lagi? Satunya lagi? Amanah apa? Dapat dipercaya. Oke, gitu tuh. 2 ya. Udah apa? Oke, ini masih ada 4 bembeng lagi. Jadi ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke, jadi sifat wajib Rasul itu ada supaya kita bisa lebih mudah menghafalnya. Kita nyanyiin ya. Oke, sidik. Ada yang bisa nyanyiin nggak? Sidik, amanah, tablik, matonah, itulah sifat-sifat. Sifat-sifat apa lagi? Oke, sidik, amanah, tablik, matonah, itulah sifat-sifat Rasul. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah. Oke, sekali lagi. Sidik, lupa. Sidik, amanah, tablik, fatonah, itulah sifat-sifat. Artinya, sidik itu jujur, amanah, dipercaya, tablik, fatonah, cerdas. Nah, sifat Rasul yang wajib itu ada 4, mulai dari sidik sampai dengan fatonah. Nah, maulid Nabi juga itu berkaitan erat dengan keluarga-keluarganya Rasul. Tentu kita sudah paham mengenai siapa keluarga Rasul, khususnya yang terdekat. Mulai dari ayahnya siapa? Abu Thalib. Ibunya siapa? Kakeknya siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib. Oke, bisa dibantu untuk nyanyiin supaya lebih mudah memahami. Ya. Oke, ada nggak yang mau mimpin? Yang mau mimpin Ustaz kasih nih, gak usah pertanyaan. Abdullah, nama, ada nggak? Bisa nggak? Ayo mimpin. Ada yang bisa mimpin supaya kita gampang memahaminya. Ayo, 1, ayo, ada nggak? Ada 4 lagi nih, berarti ada 2 tantangan lagi. Ayo, ada nggak? Ayo nggak? Kalau langsung aja nunjuk. Oke, kalau ada. Oke, nah ya. Jadi biasanya kalau kita memahami materi lebih mudah dengan cara menghafal.
dan itu juga lebih untuk mengingat kita. Oke, silakan dipimpin teman-temannya. Abdullah. Ikutin. Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Masya Allah. Suka duka. Oke, gitu Gus dong, suaranya bagus sekali. Kayak Lisa Sabian, ya? Oh, kali satu pantesan apa? Ya, yang lain juga jangan sampai nggak hafal ya. Walaupun ini liriknya ataupun lagu, tapi liriknya menggambarkan siapa keluarga terdekat dari Rasulullah SAW. Mau nggak nih? Oh ya, oke. Banyak kan dia satu lagi dia tantangannya. Oke, bilang apa? Sama-sama. Nah ya, jadi paham ya mengenai keluarga terdekat dari Rasulullah SAW, sifat-sifatnya juga harus kita pahami dan harus bisa kita jadikan teladan. Nah tadi ketika awal sudah Ustaz sampaikan ya bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang diawali dari lafaz laqad kana, yang bisa menyampaikan ayatnya ini siapa? Nah, ayat yang membahas terkait bahwa Rasulullah itu memiliki suri tauladan bagi kita. Ada nggak? Bunyi ayat awalnya adalah laqad kana lakum. Tinggal dilanjutin. Ayo. Laqad kana lakum. Pendek kok. Nah. Hasanah ujungnya. Nah, kurang baik apa coba Ustadz ini? Oke, baik Allah yang lakinya ini direbut semua sama uti-utinya. Oke. Sebutin dulu namanya. Malika. Oh, yang itu ya, yang dirawat seperti anak sendiri ya. Oke, kelas 9-8. Oke, sebutin deh ayatnya. Bismillah dulu. Agak didekatkan. Kembali pelan-pelan tahan. Laqad kana lakum fi rasul hasanah. Artinya apa nak? Enggak tahu. Oke, dimulai dulu dong, kasih tepuk tangannya. Nah, ini terakhir. Nah ya, yang laki-laki cuma 2, jadi bareng sama yang perempuannya semua. Oke, bilang apa? Makasih. Oke ya, jadi ayat yang tadi berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang mengatakan bahwa di diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang baik, ikutin apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Ustaz boleh pantun lagi? Boleh ya. Ikan sepat, ikan gabus. Sikap. Oke, masih ingat ikat ya? Ikan sepat, ikan gabus. Sikap. Duduk bareng sama ikan lele. Dimasak pakai daun katuk. Cukup sekian ceramah dari Ustadz. Lebih cepat, lebih bagus dan gak bertele-tele. Karena Ustadz lihat jamaahnya pada lapar-lapar dan ngantuk. Ya, demikianlah apa yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Upin Ipin baca risalah. Mohon maaf ya kalau banyak salah.
Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. And the last agenda is praying together. You will be led by Abi Aris Munanda. Time is yours. Aku udah kan. Oh, doa. Oke, untuk adik-adikku semua yang soleh dan soleha, supaya kegiatan kita ini berkah, ilmu yang disampaikan itu senantiasa dapat bermanfaat, kita tutup dengan doa ya. Bisa? Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, yang di belakang harap tenang ya, karena kita ini mau doa. Ya nak ya, kita doa, jadi suaranya tolong ditahan, yang lagi main-mainan juga tolong diberhentikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa likulli niyati shalihah bi barakati ummul Qur'an syawlin lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di SMP Negeri 29 Bandar Lampung dalam rangka merayakan ataupun memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1446 Hijriah. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah keberkahan dalam kegiatan ini ya Allah. Nilailah kegiatan ini sebagai pahala di sisimu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri bisa dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkaulah zat yang maha membolak-balikan hati. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, apabila di hati anak didik kami ada yang keras, tolong dilembutkanlah ya Allah. Apabila di hati anak-anak kami ada yang keras, tolong dilembutkanlah ya Allah, sehingga bisa dengan mudah menerima pelajaran dan pengajaran bagi kami, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, pada hakikatnya hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta, maka kabulkanlah doa kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we close our agenda, let's say Hamdalah together. Alhamdulillah rabbil alamin. I
as Master of Ceremony, I'm sorry if I have so many mistakes during my speaking. Thank you so much for your faithful attention. The last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan lontong, lontong, lontong. Lontong sayur, lontong sayur. Lontong sayur. Apa sih itu hitam-hitam? Itu Daun bawang. daun merah, bawang merah. Daun bayang. Ini yang antri. Ada daging eti ya? Ya. Aduh, apa jadi tuh? Hati-hati. Ayo kita makan lontong. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Nah. Botol. Nah, coba lagi. Ya, ini 3 nih. Maju lagi. Bilang makasih gitu ya, biasakan ya kalau dikasih apa-apa tuh bilang terima kasih. Ya. Halo bendahara, jangan bengong. Udah ada laporannya bendahara. Nah. Ini berapa orang tadi? 18 ya? Nah. Yang di luar nggak kebagian salah sendiri ya, berarti nggak rezekinya ya? Iya. Sebut aja kan. Kalau nggak rezeki ya di luar terus. Nah kita makan minum bersama ya dalam rangka Maulid Nabi kelas 84. Wow keren. Kelas 84 minum teh botol sostro. Ya. Nah. Dari kita untuk kita judulnya. Nah ini yang nggak kebagian di luar lagi ke kantin orangnya, nggak rezeki berarti ya.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.